Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya semangat belajar ya. Baiklah anak-anak, sesuai yang Bapak katakan minggu lalu, materi kita hari ini tentang benar sekali teks narasi. Sebelum masuk ke pembahasan, Bapak akan menjelaskan tujuan dan capaian pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu memahami pengertian teks narasi. Yang kedua, struktur teks narasi. Yang ketiga, ciri-ciri teks narasi. Dan yang keempat, jenis-jenis teks narasi. Dan kemudian capaian pembelajaran kita yaitu siswa mampu membuat contoh teks narasi. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Sebelum itu Bapak mau tanya nih, apa sih itu teks narasi? Tidak ada yang tahu ya? Ya sudah, Bapak akan menjelaskan. Tolong perhatikan ke depan ya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini ya. Teks narasi adalah serangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktunya. Peristiwa dalam teks narasi bisa benar-benar terjadi, tetapi bisa juga hanya hayalan saja. Umumnya, teks narasi ini bertujuan untuk menghibur pembaca. Selanjutnya yaitu struktur teks narasi. Struktur teks narasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian pengenalan cerita, di mana penulis memberikan informasi soal latar belakang tempat, waktu, dan mengenalkan tokoh. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi berisikan masalah atau konflik yang mulai terjadi, hingga pada akhirnya mencapai puncak konflik. Biasanya, bagian ini yang seru dari sebuah cerita teks narasi. Yang ketiga, resolusi. Resolusi menunjukkan adanya penurunan konflik, di mana solusi atau penyelesaian masalah mulai terlihat, hingga menemukan sebuah akhir. Dan yang keempat, koda. Bagian koda dalam struktur teks narasi berisi pesan moral, atau amanat dari kisah yang disampaikan. Biasanya, koda dituliskan sebagai penutup cerita, dan bersifat opsional, alias gak wajib ada dalam teks narasi. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri teks narasi. Adapun ciri-ciri teks narasi yaitu yang pertama, narasi adalah bentuk tulisan yang menceritakan sebuah cerita. Narasi memiliki 5 elemen: plot, setting, karakter, konflik, dan tema. Yang kedua yaitu penulisannya menggunakan gaya narator. Urutannya kronologis, mempunyai sudut pandang, dan strategi lain untuk menceritakan sebuah cerita. Yang ketiga ialah menyampaikan kronologi atau urutan ceritanya dengan jelas. Yang keempat, terdapat peristiwa maupun konflik dalam teks narasi. Yang kelima, penulis mendefinisikan ruang dan waktu dalam narasi deskriptif, dan bagaimana mereka memilih untuk mendefinisikan karakteristik tersebut dapat menyampaikan suasana hati atau nada tertentu. Dan yang terakhir yaitu narasi dapat disajikan melalui urutan kata-kata tertulis atau lisan, gambar diam atau bergerak, atau kombinasi dari semuanya. Materi kita yang terakhir yaitu jenis-jenis teks narasi. Jenis-jenis teks narasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, narasi ekspositorik. Narasi ekspositorik merupakan narasi yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan fakta, di mana logika menjadi hal penting dalam narasi ini. Adapun jenis narasi ini dibuat dengan tujuan menyampaikan kisah hidup seseorang secara runut, layaknya autobiografi, serta untuk menambah wawasan pembaca. Yang kedua, narasi artistik. Merupakan jenis narasi yang mengisahkan suatu karangan yang sifatnya imajinatif atau karangan fiksi. Contoh dari teks narasi artistik ini antara lain yang pertama cerita pendek, novel, cerita rakyat, dan lain-lain. Yang ketiga, narasi informatif. Narasi informatif merupakan jenis narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat mengenai suatu peristiwa, sehingga dapat memperluas pengetahuan orang-orang mengenai kisah teks narasi tersebut. Dan yang terakhir, narasi sugestif. Narasi sugestif merupakan teks narasi yang mengisahkan suatu hasil rekaan, hayalan, atau imajinasi dari penulis agar dapat mencapai kesan terhadap peristiwa yang dijelaskan.
Adapun tujuan dari narasi sugestif yaitu untuk memberikan pesan sekaligus pengaruh kepada pembaca. Baiklah anak-anak, itulah materi tentang teks narasi. Alhamdulillah, kita sudah membahas dan mempelajarinya secara mendetail. Bapak harap kalian bisa memahaminya ya. Dan tidak lupa Bapak akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah kalian membuat contoh teks narasi ya, dan dikumpulkan pada minggu depan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.